Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwa Ambara di Mata Bijak Channel. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan misteri kehidupan kita, ya, biarkan Tuhan menyelesaikan misteri kehidupan beliau. Nah, di akhir cerita kita disuruh bertemu dengan guru spiritual. Bagaimana cara kita bertemu guru spiritual dan apa yang harus kita lakukan ketika bertemu guru spiritual? Nah, mari kita urutkan dulu siapa itu guru. Ya. Guru ada guru adi guru. Ya. Guru yang pertama adalah adi guru. Ya, kita sebagai orang Bali atau orang Hindu meyakini bahwa guru tertinggi itu adalah Adi Guru Siwa. Kalau kita mengacu di Siwa Purana bahwa Adi Guru Siwa itu adalah beliau yang berstana di puncak Kailas, di puncak Kailas. Dan beliau juga disebut dengan Adi Guru. Ya, beliau juga disebut dengan Adi Guru. Nah, karena beliau berstana di Kailas, maka kita di Indonesia, dimanapun ada gunung-gunung tertinggi, kita yakini sebagai stana dari Adi Guru. Ya, misalnya kita di Jawa ada Gunung Semeru, kita yakini beliau adalah tempatnya Adi Guru Siwa. Kemudian di Bali kita ada Gunung Agung, kita yakini bahwa itu adalah stana dari Adi Guru Siwa. Kemudian di Lombok juga ada Rinjani dan yang lainnya. Ya, beliau kita anggap berstana di puncak gunung. Tetapi kalau kita bawa lagi runut ke ke wilayah Pekraman, itu kita meyakini bahwa beliau ada di lebih dekat lagi di keluarga beliau adalah di Rong Tiga. Makanya Rong Tiga ini disebut dengan di sana ada Betara Yang Guru. Ya, Betara Yang Guru itu adalah tempat, istilah Balinya itu apa ya, penyawangan Adi Guru Siwa yang sesungguhnya kita yakini ada di puncak Gunung Agung. Kalau kita di Bali, kalau kita di Jawa kita yakini Semeru, kalau di India diyakini di puncaknya di Kailas, ya, di Kailas, di puncak Himalaya. Nah, Adi Guru Siwa inilah yang memberikan ajaran kebenaran. Beliau adalah sumber ajaran kebenaran. Ya, namanya Adi, ya Adi yang pertama, guru yang pertama. Beliau juga Adi Guru Adi Yogi itu adalah beliau yang mengajarkan yoga. Karena sebenarnya dulu tidak ada agama. Yang ada adalah ajaran kebenaran. Kemudian ada untuk mencapai kebenaran itu lewat jalan yoga gitu. Oke, sekarang Adi Guru Siwa. Adi Guru Siwa itu diyakini sebagai guru. Kemudian sumber guru ini kemudian menurunkan sebagai Triguru yang disebut dengan Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Gitu. Beliau ada sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Siwa. Ini adalah guru yang ada di alam pur buah suah. Gitu. Nah, lalu beliau di dunia ini, ya, di dunia ini beliau menjadi guru spiritual. Ya, guru spiritual. Oke, sebelum ke guru spiritual, itu runutan guru setelah Triguru Nike adalah guru pertama kita. Ya, guru pertama kita sebelum kita lanjut ke guru-guru berikutnya adalah orang tua. Ya, orang tua adalah guru pertama kita. Ya, ada Adi Guru, ada Triguru, ada Dwi Guru. Ini Dwi Guru adalah ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita. Kenapa? Karena beliau yang menciptakan kita, beliau yang memelihara kita, ya. Dan lewat beliaulah kita belajar pertama.
ya. Kita disayang pertama sejak dalam rahim kita sudah belajar pada dua guru ini, ibu dan ayah. Beliau bercakap-cakap, kita dengar dari dalam, ya. Makanya orang yang hamil itu penting sekali membicarakan hal-hal yang positif, maka anak akan didengar dan betul-betul didengar. Ya, ini kan kisahnya, kalau kita kisah siapa itu, Abimanyu. Dia baru di dalam kandungan itu mendengar ajaran-ajaran tentang bagaimana strategi perang itu, ya. Walaupun Abimanyu masih ada dalam kandungan, tetapi di perang Bratayuda itu dia bisa menggunakan teknik yang didengar dari ketika percakapan antara Krishna dan Arjuna. Arjuna memberikan mempelajari teknik-teknik ini dan didengar oleh Abimanyu, dan ini dilakukan dalam perang itu. Nah, maka disarankan kalau istri kita sedang hamil, para suami itu wajib memberikan perasaan nyaman, ya. Karena bagaimana perasaan ibu pada saat dia hamil, itu anak yang akan lahir seperti itu, ya. Para suami yang sedang memiliki istri yang sedang hamil, tolong sayangi, karena anak kita yang di dalam rahim sudah belajar, ya, sudah belajar mendengarkan dan akan terekam gitu. Nah, di dua guru inilah, ibu dan ayah lah, anak ini hampir 80% karakter anak kita itu mirip kita, ya. Coba lihat anak-anak kita, 80% dia mirip kita karena dia belajar dari kita yang dilihat, kita yang didengar, dan itu dianggap kebenaran, ya. Coba perhatikan, kalau kita suka bercanda, anak kita pasti suka bercanda. Kalau kita orang tua suka teriak-teriak, anak kita pasti suka teriak, karena itu yang dianggap kebenaran. Nah, kemudian guru berikutnya adalah ketika orang tua kita ngirim kita ke sekolah, ya, guru-guru yang memberikan pelajaran, ya, pelajaran apapun itu, matematika, bahasa, agama, dan yang lainnya. Itu disebut dengan guru pengajian, ya, guru pengajian. Di sana anak kita akan lebih percaya pada guru-guru di sekolah tentang pelajaran, ya, karena dia tahu orang tuanya bukan guru. Maka sepintar apapun orang tua itu akan digugu untuk pelajaran, akan lebih digugu itu guru sekolahnya gitu. Selain di sekolah, itu kita waktu kecil kita belajar di luar sekolah, yaitu di lingkungan. Kita bisa belajar lewat teman-teman permainan kita. Mungkin ada kakak kita yang lebih tinggi bisa bermain di sana, itu kita pakai contoh, itu juga guru, ya, guru lingkungan namanya. Nah, setelah itu di lingkungan itu kan ada penguasa, ya. Misalnya kita di lingkungan Banjar ada Klian Banjar, di Desa Pekraman ada Benese, ada perjuru yang lainnya, itu juga guru, ya. Nah, itu tergolong guru wisese, ya, di tingkat Banjar, di tingkat Desa Pekraman, kemudian ada di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten itu ada bupati, kecamatan ada camat, di desa ada perbekal, kemudian di provinsi ada gubernur, di Indonesia ada presiden, dan juga di dunia juga ada organisasi-organisasi dunia, dan itu juga termasuk guru wisese yang patut kita taati, yang patut kita ikuti perintah-perintahnya gitu. Nah, setelah itu terakhir baru ada guru spiritual. Guru spiritual ini, nah, kita sudah belajar dari dua guru, ya, dari guru Rupake, dari guru pengajian, dari guru wisese, untuk bagaimana kita menghadapi hidup ini, ya. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dari guru-guru kita tersebut, ya. Aturan-aturan itu kita gunakan dalam bersosialisasi, ya. Mungkin dalam perusahaan, dalam bekerja di kantor, itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ya. Nah, guru spiritual adalah guru yang mampu mengantarkan seseorang menemukan kembali jati diri.
Nah, apa itu jati diri? Seperti kita ketahui bahwa tubuh ini sifatnya sementara, mungkin maksimal ya 100 tahun lah, lebih sedikit bagi yang usianya panjang, ya bagi yang pendek ya sekitar 50 tahun, sekitar ada yang 40 tahun gitu. Artinya tubuh kita ini terbatas. Ya, tubuh kita ini yang gedenya gini, yang beratnya mungkin saat ini 70 kilo, nanti ketika dibawa ke krematorium itu akan menjadi setitik debu. Ya, kemudian berarti tubuh kita itu bukan kita. Kemudian kita punya pikiran yang cerdas ini, yang pinter ini ya, yang sebab bisa ini. Bahkan ada yang sudah pendidikannya sampai S3, sampai mendapat gelar profesor, bahkan menjadi master atau apa. Ingat, bisa hilang dalam sekejap. Coba perhatikan mereka yang stroke. Kalau ditanya sesuatu, hilang total. Maka jangan percaya pada kecerdasan kita sendiri. Kita sudah berpendidikan tinggi, sudah berpengalaman luas, tidak boleh sombong. Karena bisa hilang dalam sekejap. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit jiwa. Ya, dia sendiri punya teman pintar sekali, tetapi blank luar biasa. Ngingat jumlah anaknya saja nggak tahu dia, apalagi namanya. Ya, jangan sombong bagi yang kita yang merasa pintar ini. Karena kepintaran itu bukan diri kita. Pikiran kita bukan diri kita. Nah, lalu siapa kita? Tubuh ini bukan kita, pikiran ini bukan kita. Siapa kita? Nah, inilah saatnya kita bertemu dengan seorang guru yang mampu menunjukkan, memberitahu, memberikan penjelasan siapa sesungguhnya diri kita, ya, di mana diri kita, ya, bagaimana wajah kita yang sesungguhnya. Kita butuh guru spiritual. Guru spiritual merupakan pilihan, ya, bukan seseorang itu menjadi, bukan pilihan dari 3 guru, yaitu guru Brahma, guru Wisnu, guru Siwa. Karena guru spiritual itu diyakini sebagai wakil dari guru Brahma, guru Wisnu, guru Siwa, yang memberikan pencerahan, yang memberikan penyadaran diri kepada umat manusia agar sadar bahwa dirinya itu adalah sang jiwa atau bagian terkecil dari Tuhan. Nah, guru spiritual bertugas mengantarkan para sisyanya untuk bertemu dengan dirinya, ya, kemudian memberikan teknik bagaimana bisa berhubungan dengan adik guru, ya, dengan adik guru. Nah, setelah itu tugas guru spiritual selesai. Anda harus melakukan perjalanan sendiri, ya, berenang sendiri, mau cari ikan sendiri, mau cari lihat terumbu karang sendiri, Anda harus berenang sendiri, ya. Guru spiritual adalah guru yang sangat sederhana. Ciri-ciri guru spiritual itu adalah dia tidak pernah merendahkan yang lain, dia tidak pernah menganggap dirinya pintar, tidak membedakan antara satu yang lain dengan yang lain, tidak menghujat, itu tidak marah-marah lagi, karena guru spiritual sudah ada di atas dualitas. Makanya dia selalu santai, hidupnya tenang, hidupnya ramah, tidak komplain. Nah, itulah ciri-ciri. Nah, sekarang begitu banyaknya guru di dunia ini, maka amati siapa yang cocok. Ya, cara mencari guru spiritual adalah yang cocok bagi jiwa Anda. Ya, kalau cocok, kalau Anda merasa cocok, datangi, bahkan Anda bisa sujud di kakinya dan serahkan diri, buka hati, buka pikiran. Beliau akan mengisi dengan teknik-teknik atau dengan pencerahan-pencerahan yang sederhana, sehingga Anda bisa ketemu dengan jati diri Anda, sehingga Anda bisa bertemu dengan guru sejati yang akan mengantarkan Anda ke Adi Guru Siwa. Nah, pada saat itu Anda akan mencapai moksa. Moksa adalah penyatuan antara jiwa kecil dengan
jiwa besar yang disebut dengan Paramaatma, yang disebut dengan Brahman, yang disebut dengan apa saja. Selamat bertemu dengan guru spiritual Anda. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode Mata Bijak berikutnya. Om Santi 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 Om.